Halo, apa kabar semuanya teman-teman di kawasan Nusantara? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, kita akan membahas tentang berbagai macam mental illness atau gangguan mental. Saudaraku, masa-masa pandemi seperti ini memungkinkan seseorang untuk mudah terkena gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut, maka saya meminta Anda untuk like, komen, subscribe, dan share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Baik saudaraku yang terkasih, saya ingin menyapa teman-teman tenaga kesehatan dari seluruh Nusantara yang ada di pelosok-pelosok tanah air. Anda adalah ujung tombak kesehatan yang ada di daerah untuk mewujudkan kesehatan paripurna untuk masyarakat Indonesia. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman dari komunitas kain dan kebaya Indonesia yang selalu membuat dirinya menjadi lebih berdaya dengan melestarikan budaya Indonesia. Baik saudara yang terkasih, kita akan membahas tentang bermacam-macam mental illness atau gangguan mental. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Berbagai macam gangguan mental diantaranya adalah gangguan kecemasan, gangguan mood, schizofren, gangguan psikotik, kontrol impuls, gangguan makan, obsesif kompulsif disorder, gangguan kepribadian, gangguan taurik, psikosomatis, faktisius, disosiatif, kemudian stres pasca trauma, depresi, ADHD atau attention deficit hyperactivity disorder. Nah, itu adalah berbagai macam gangguan mental yang nanti akan kita ulas satu persatu dalam video-video saya berikutnya. Penyebab gangguan mental diantaranya adalah faktor biologis atau disebut juga sebagai gangguan mental organik. Gangguan pada fungsi sel saraf otak itu bisa menyebabkan gangguan mental. Infeksi, misalnya akibat bakteri Streptococcus yang menyerang di otak kita. Kelainan bawaan atau cedera pada otak. Kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan, gegar otak. Nah, kemudian kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan. Makanya saya menghimbau teman-teman bidan, teman sejawat saya, untuk hati-hati dalam menolong persalinan. Kalau Anda membiarkan partus terlalu lama, proses persalinan terlalu lama di jalan, maka yang terjadi adalah bisa terjadi adanya kekurangan oksigen. Kemudian riwayat gangguan mental pada orang tua atau keluarga, penyalahgunaan nafsa seperti heroin, kokain dalam jangka panjang. Berikutnya adalah kekurangan nutrisi. Kemudian setelah faktor biologis tadi, ada juga faktor psikologis. Faktor psikologis misalnya peristiwa traumatik seperti kekerasan atau pelecehan seksual. Jadi jangan remehkan pelecehan seksual dan KDRT, karena ini bisa menjadi peristiwa traumatik yang membekas dan tidak hilang seumur hidup. Kemudian kehilangan orang tua atau disia-siakan di masa kecil. Kurang mampu bergaul dengan orang lain.
perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan, perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Selain faktor psikologis yang telah disebutkan di atas dan faktor biologis, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa berada dalam situasi pandemi seperti pandemi COVID-19 juga bisa menjadi pemicu stres yang kemudian membuat seseorang lebih rentan mengalami gangguan mental. Stres tersebut dapat berasal dari rasa takut dan khawatir tentang kesehatan, keuangan, atau pekerjaan, dan banyak terpengaruh akibat pandemi. Jadi pandemi ini berdampak luar biasa. Bahkan saat ini pandemi banyak diteliti untuk meneliti tentang kesehatan mental orang-orang di seluruh dunia dari berbagai negara. Gejala dan tanda gangguan mental tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami. Penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan perilaku. Beberapa contoh gejala dan ciri-ciri gangguan mental adalah waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Misalkan merasa dirinya seorang raja, merasa dirinya seorang presiden, merasa dirinya seorang titisan Nyi Roro Kidul, merasa dirinya seorang titisan dari raja-raja terdahulu, bahkan merasa dirinya adalah Tuhan. Berikutnya adalah halusinasi. Halusinasi yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Jadi dia merasa melihat seseorang, mendengar suara untuk membunuh atau melakukan sesuatu tindak kejahatan, kemudian merasakan sesuatu yang sebetulnya tidak nyata sama sekali. Berikutnya, suasana hati yang berubah-ubah pada periode-periode tertentu. Sekarang sedih, nanti berikutnya gembira secara berlebihan, kemudian sedih lagi, kemudian gembira lagi secara berlebihan, sampai ada perasaan ingin bunuh diri. Nah, suasana hati ini juga merupakan salah satu bentuk gangguan mental. Kemudian perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kemudian perasaan cemas atau takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan makan, misalnya merasa takut, berat badan bertambah, cenderung memuntahkan makanan atau makan dalam jumlah yang sangat banyak. Perubahan pola tidur, seperti mudah mengantuk dan tertidur, sulit tidur, serta gangguan pernafasan, dan kaki gelisah saat tidur. Kemudian kecanduan nikotin atau alkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Berikutnya apalagi? Marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindakan kekerasan. Perilaku yang tidak wajar seperti teriak-teriak tidak jelas dan berbicara dan tertawa sendiri, serta keluar rumah dalam kondisi telanjang. Selain gejala yang terkait dengan psikologis, penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala pada fisik, misalnya sakit kepala, sakit punggung, dan sakit mah. Bagaimana cara mendiagnosis gangguan mental? Saudaraku yang terkasih, para tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air, Anda adalah penolong pertama buat mereka. Tapi jangan sampai keliru mendiagnosis untuk seseorang yang terkena gangguan mental. Untuk menentukan jenis gangguan mental yang diderita pasien, psikiater akan melakukan pemeriksaan medis kejiwaan dengan mewawancarai pasien dan keluarganya. Pertanyaan yang akan diajukan meliputi gejala yang dialami,
termasuk sejak kapan gejala itu muncul dan dampaknya pada aktivitas sehari-hari. Yang kedua, riwayat penyakit mental pada pasien dan keluarganya. Yang ketiga, peristiwa yang dialami oleh pasien di masa lalu yang mungkin memicu trauma. Berikutnya apa lagi? Obat-obatan dan suplemen yang pernah atau sedang dikonsumsi. Guna menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain, dokter psikiater juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah tes darah. Karena melalui tes darah, dokter dapat mengetahui apakah gejala pada pasien disebabkan oleh gangguan tiroid, kecanduan alkohol, atau penyalahgunaan nafsa. Saudaraku yang terkasih, kita akan masuk lebih dalam lagi contoh-contoh dari gangguan mental. Setelah melakukan sejumlah pemeriksaan, dokter bisa menentukan jenis gangguan mental yang dialami oleh pasien. Dari sekian banyak jenis gangguan mental, beberapa yang paling sering terjadi adalah yang pertama, depresi. Tentu ini sudah tidak asing lagi bagi telinga kita ya. Apa itu depresi? Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya merasakan terus-menerus sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Yang kedua adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan, halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Gangguan yang ketiga adalah kecemasan. Saya pikir hampir semua orang pernah mengalami kecemasan seperti ini ya, hingga mengalami panik. Nah, apa sih gangguan kecemasan atau anxiety tersebut? Yang pertama, gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas atau takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi cemas dalam kondisi apapun. Yang kedua, penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan. Gangguan kecemasan yang lain adalah gangguan bipolar. Mungkin Anda sering mendengar kata bipolar karena kata bipolar ini pernah diviralkan oleh seorang artis muda yang cantik yang mengalami gangguan bipolar. Nah, apa sih gangguan bipolar ini? Adalah jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Penderita gangguan bipolar dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang pada periode yang lain. Ini kita sebut sebagai bipolar. Berikutnya, apalagi yang sering terjadi? Yang kelima adalah gangguan tidur. Saya yakin teman-teman pun juga pernah mengalami ini. Gangguan tidur merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Beberapa contoh gangguan tidur adalah sulit tidur, kita sebut sebagai insomnia. Berikutnya adalah mimpi buruk atau kita sebut sebagai parasomnia, atau sangat mudah tertidur. Kita pakai istilah narkolepsi. Ini adalah beberapa dari gangguan mental ya. Kita kenal 5 yang paling umum terjadi.
Nah, bagaimana pengobatannya saudaraku yang terkasih? Tentu sebagai seorang tenaga kesehatan, Anda harus tahu cara pengobatan gangguan mental. Begitu juga ibu-ibu dan para pemirsa di seluruh Nusantara, minimal Anda tahu bahwa orang yang menderita gangguan mental itu bisa diobati. Tidak harus dipasung, tidak harus dikunci, ya, karena ini bisa disembuhkan. Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat, dokter juga akan menyarankan pasien menjalani gaya hidup yang sehat. Terapi yang kedua adalah terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif adalah jenis psikoterapi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Terapi ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi gangguan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan tidur, depresi, dan skizofrenia. Pada banyak kasus, dokter akan mengkombinasi terapi perilaku kognitif dan obat-obatan agar pengobatan menjadi efektif. Jadi kombinasinya adalah terapi perilaku kognitif dikombinasi dengan obat-obatan. Tentu kita menjadi bertanya-tanya, obat-obatan yang diberikan itu apa saja sih? Untuk meredakan gejala yang dialami oleh pasien dan meningkatkan efektivitas psikoterapi, dokter akan meresepkan sejumlah obat berikut. Yang pertama adalah antidepresan, misalnya Anda mengenal fluoxetine. Yang kedua adalah antipsikotik, misalnya aripiprazol. Kemudian juga obat-obatan pereda cemas, misalnya alprazolam, atau untuk mood stabilizer, itu seperti misalnya lithium. Kemudian apalagi yang bisa membantu seseorang untuk tidak mengalami mental illness atau gangguan mental? Yang pertama adalah menjalani gaya hidup sehat dapat memperbaiki kualitas tidur penderita gangguan mental yang juga mengalami gangguan tidur, terutama bila dikombinasikan dengan metode pengobatan tadi yang di atas, pengobatan perilaku dan obat-obatan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah mengurangi asupan gula di dalam makanan. Mulai sekarang kurangi gula ya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman nakes. Memperbanyak makanan buah dan sayur, membatasi konsumsi minuman berkafein, berhentilah merokok dan berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol, mengelola stres dengan baik, melakukan olahraga secara rutin, makan cemilan dengan sedikit karbohidrat sebelum tidur, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Kapan Anda harus ke dokter? Segera konsultasikan dengan dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater bila Anda, kerabat Anda mengalami gejala di atas. Terutama jika beberapa gejala tersebut muncul secara bersamaan dan itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Bila orang sekitar Anda menunjukkan gejala gangguan mental, ajak ia berbagi bicara baik-baik mengenai gejala yang dialaminya. Jika kemungkinan itu terjadi, bawa dia menemui psikiater. Anda yang tenaga kesehatan, rujuklah mereka. Bawa mereka ke psikiater sebelum terlambat. Segera ke IGD, RSJ, rumah sakit jiwa, jika muncul gelagat untuk melukai diri sendiri atau orang lain, terutama jika ia muncul keinginan untuk bunuh diri. Bila hal tersebut terjadi pada orang sekitar Anda, tetaplah bersamanya dan hubungi nomor darurat. Jika mengalami gangguan mental yang cukup parah, penderita perlu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa.
Demikian pula jika penderita tidak bisa menjalani perawatan mandiri atau gangguan mental ini menyebabkan penderita melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Setelah kita tahu bagaimana pengobatan dan perawatannya, tentu kita harus belajar apa sih komplikasinya. Gangguan mental dapat menyebabkan komplikasi yang serius, baik pada fisik, emosi, maupun perilaku. Bahkan satu gangguan mental yang tidak diatasi bisa memicu gangguan mental yang lain. Beberapa komplikasi yang bisa muncul adalah perasaan tidak bahagia di dalam hidupnya, konflik dengan anggota keluarga, kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain atau orang-orang di sekitarnya, terasing dari kehidupan sosial, kecanduan rokok, alkohol, nafsa, keinginan untuk bunuh diri dan mencelakai orang lain, terjerat masalah hukum dan keuangan, rentan sakit akibat daya tahan tubuh juga menurun. Tentu semua penyakit bisa dicegah termasuk gangguan mental. Bagaimana cara mencegah gangguan mental? Yang pertama adalah berpartisipasi aktif dengan teman di dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi, misalnya olahraga, menari, kumpul-kumpul, karawitan ya. Jangan lupa bergabung di komunitas kain dan kebaya Indonesia untuk para perempuan. Kenapa? Karena aktivitas itu ada di dalam kegiatan kami. Berikutnya adalah berbagi dengan teman-teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Berolahraga rutin, makan teratur, dan mengelola stres dengan baik. Menetapkan jadwal tidur dan bangun tidur yang teratur setiap harinya. Mengikuti latihan yang menenangkan pikiran atau relaksasi, misalnya dengan meditasi dan yoga. Tidak merokok dan tidak menggunakan nafsa. Membatasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman berkafein. Mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter sesuai dengan dosis dan aturan pakai. Memeriksakan diri ke dokter atau psikolog untuk menjalani screening awal kesehatan mental atau bila muncul gejala gangguan mental. Saudaraku yang terkasih, para nakes di seluruh wilayah Nusantara, baik itu teman sejawat kami, para bidan, para perawat, saya mengharapkan Anda tetap menjadi garda terdepan di seluruh pelosok tanah air. Jadilah yang terbaik, berbuatlah yang terbaik, jadilah penolong untuk masyarakat di sekitarmu. Karena saat ini gangguan mental sudah cukup mengkhawatirkan. Masyarakat sudah banyak mulai stres dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Perubahan gaya hidup, perubahan dunia, karena dunia saat ini sedang berubah dengan sangat cepat dan banyak sekali orang-orang yang tidak siap menerima perubahan ini dengan baik. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan menolong mereka yang mengalami gangguan mental. Tuhan berkati.